Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Yusna and welcome back. Sebuah drama hebat yang mampu melampaui layar, itu akan menarik hati sanubari, menggelitik tulang yang lucu, dan membuat merinding hingga tepuk tangan yang meriah. Sebuah drama hebat juga memunculkan karya misterius di depan lensa, seperti yang dilakukan para sinias anak benua hingga menciptakan sebuah mahakarya berjudul Asoka Vanamlo Arjuna Kalyanam. Wow, panjang juga ya. Nah guys, ini adalah sebuah film drama komedi romantis berbahasa Telugu India tahun 2022 yang disutradarai oleh Vidya Sagar Cinta dan dibintangi oleh Viswaksen, Ritika Naik, dan Ruskar Dillon. So, mau tahu gimana kisahnya? Mending langsung aja deh, are you ready? This is Asoka Vanamlo Arjuna Kalyanam and let's talk about it. Kisah ini dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria berusia 33 tahun bernama Arjun yang sedang melakukan sesi foto di sebuah studio yang mana hasil fotonya nanti akan dia jadikan spanduk di acara pertunangannya. Dan karena calon mempelai wanita yang bernama Madhavi tidak berada di sana, Kumar selaku fotografer pun sengaja mengedit foto mereka berdua agar terlihat bersama serta juga mesra. Dan acara perjodohan ini sebenarnya sempat ditentang oleh pamannya yang bernama Gopar karena adanya perbedaan kasta di antara mereka. Namun sang ayah terpaksa harus tetap melakukannya, mengingat jika tak ada satupun wanita di kelompok kasta mereka yang bersedia menikahi anaknya. Dan Arjun sendiri memang ingin segera menikah sebab dia sudah tidak tahan lagi dengan omongan semua orang yang selama ini selalu menyinggung status lajangnya. Hingga tak lama kemudian dikala Arjun sedang berdiri di hadapan cermin, dia sempat mendapat panggilan dari mantan kekasihnya yang bernama Zarina, sehingga dia memutuskan untuk tidak mengangkat panggilan tersebut. Hingga keesokan harinya ketika para rombongan sudah tiba di rumah mempelai wanita menggunakan bus, kedatangan mereka pun langsung disambut hangat oleh pihak keluarga Madhavi, termasuk pamannya yang bernama Suribabu. Dan saking bersemangatnya, Suribabu pun tanpa disengaja malah merusak konsep video yang telah Kumar atur sedemikian rupa, yang mana itu mampu membuat Kumar merasa sangat jengkel. Bahkan, Suribabu juga tidak lupa memperkenalkan Arjun dengan calon adik iparnya yang bernama Vasuda, di mana Vasuda ini memiliki sifat yang jauh berbeda dari kakaknya yang dikenal pemalu. Hingga tak lama kemudian setelah Arjun selesai mengganti pakaiannya, dia pun akhirnya bisa bertemu dengan calon istrinya secara langsung, sehingga membuatnya merasa sangat terpukau. Tetapi selama acara pertunangan itu dilaksanakan, Madhavi nampak sangat tertekan seakan dia memang tidak nyaman dengan perjodohan mereka. Bahkan di saat Arjun mengajaknya bertemu agar bisa saling mengenal satu sama lain, dia malah dengan sengaja mengajak Vasuda untuk menemaninya, sehingga membuat Vasuda lah yang akhirnya lebih banyak berbicara dibandingkan dengan kakaknya yang hanya terdiam tanpa kata. Di mana pada pertemuan tersebut, Vasuda mencoba membaca karakter Arjun agar sang kakak lebih yakin dengan keputusannya. Karena menurut informasi yang dia dapatkan, Arjun adalah sosok pria yang baik yang bekerja di bisnis keuangan harian. Hingga tak lama kemudian dikala pihak keluarga Madhavi mulai menyajikan hidangan untuk para tamu yang hadir, kedua paman Arjun yang merasa kecewa malah menyindir hidangan tersebut yang dianggap kurang cocok bagi mereka. Sementara Kumar yang masih berstatus lajang pun sempat mencoba merayu Vasuda dengan cara meminta nomor ponselnya. Tetapi karena Vasuda memang masih belum berniat untuk mencari pendamping hidup, dia sengaja memberikan nomor palsunya kepada Kumar. Dan mengingat jika acara lamaran tersebut kini telah selesai dilakukan, pihak keluarga Arjun pun memutuskan untuk segera kembali ke desa mereka. Namun karena bus yang mereka sewa mengalami kerusakan pada mesinnya, mereka semua akhirnya sepakat untuk tinggal di sana selama 1 malam, sehingga membuat sang ibu merasa sangat khawatir sebab dia berasumsi jika kedua paman Arjun akan bisa saja mengacaukan acara pernikahannya. Hingga tak lama kemudian ketika Arjun kembali mendapatkan panggilan dari Zarina, dia pun akhirnya bersedia mengangkat panggilan tersebut untuk menceritakan apa yang sedang terjadi. Karena walaupun mereka berdua kini sudah tidak lagi memiliki ikatan, tetapi Zarina masih tetap saja memperhatikan kondisi Arjun yang telah dia anggap sebagai saudaranya sendiri. Mengingat jika alasan Zarina dahulu meninggalkan Arjun hanya karena mereka tidak mendapatkan restu dari orang tuanya. Dan sesuai saran yang diberikan oleh Zarina, di keesokan harinya Arjun pun mencoba memberanikan diri untuk mengajak Madhavi melakukan foto prawedding bersama. Dan meski pada awalnya, Madhavi sempat menolak dengan alasan bahwa dia tidak suka difoto, namun dia tetap harus melakukannya karena adanya desakan yang dilakukan oleh pamannya sendiri. Sebab menurut pandangan Suribabu,
Madhavi memang harus rela melakukan apapun yang diminta oleh calon suaminya itu. Dan karena Madhavi terlihat sangat kaku saat dilakukannya sesi pemotretan tersebut, Fasuda sempat menyarankannya untuk lebih rileks lagi agar dia bisa terlihat bagus di hadapan kamera. Hingga tak lama kemudian dikala Arjun menyadari bahwa Madhavi sedang menahan air matanya, dia meminta kepada Kumar untuk segera menghentikan pemotretan mereka, sebab dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan, di mana kebingungan tersebutlah yang kini mulai mengganggu di benaknya. Sementara mengingat bahwa pada saat itu virus corona sudah semakin menyebar luas, Perdana Menteri pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap berada di rumah. Bahkan, pemerintah pusat kini juga telah melakukan blokade jalan di semua perbatasan antara negara bagian. Dan agar Arjun bersama keluarganya bisa segera kembali ke desa mereka, Madhavi dengan senang hati menawarkan bantuan, yaitu dengan cara menyewakan sebuah bus untuk mereka pergunakan. Bahkan sebelum Arjun pergi, dia juga sempat tersenyum ke arah Arjun, sehingga membuat Arjun semakin bingung dengan perubahan sikapnya itu. Namun karena adanya blokade jalan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, mereka semua pun terpaksa harus kembali menginap di sana untuk sementara waktu, sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan pemerintah dalam menangani kasus corona. Dan ketika Arjun mencoba menceritakan tentang kesedihan Madhavi yang dia lihat saat melakukan sesi pemotretan, Sini berasumsi jika hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar bagi seorang wanita yang ingin menikah. Oleh sebab itulah, dia menyarankan kepada Arjun untuk tidak berlebihan dan mulai mendekatkan dirinya dengan Madhavi sebelum pernikahan mereka diselenggarakan minggu depan. Dan agar bisa mendekatkan diri dengan Madhavi sesuai saran yang dikatakan oleh kakaknya, Arjun sengaja menuliskan nomor ponselnya di selembaran kertas, kemudian memberikan isyarat kepada Madhavi untuk segera mengambil surat tersebut. Hingga tak lama kemudian ketika dia mendapatkan pesan singkat dari Madhavi melalui nomor pribadinya, dia mencoba memberanikan diri untuk bertanya akan satu hal yang selama ini mengganggu di benaknya. Sampai akhirnya dia pun merasa sangat bahagia ketika Madhavi membalas pesannya dengan mengirimkan emot love, di mana kebahagiaan tersebut semakin bertambah dikala dia melihat Madhavi yang sedang tersipu malu sambil memeluk ponselnya. Sehingga sejak saat itulah, kehidupan Arjun pun mulai dipenuhi dengan senyuman, terlebih di saat dia bertemu langsung dengan Madhavi. Karena hampir di setiap harinya, Madhavi juga selalu membalas pesan yang dia kirimkan. Tetapi beberapa hari kemudian ketika Madhavi berniat ingin menyajikan makanan kepada keluarga Arjun, dia malah mendapatkan hinaan dari Gopar yang merasa bosan jika harus selalu menyantap makanan tersebut. Dan hinaan itu pun mampu membuat sang ibu merasa sangat tersinggung, mengingat jika dia memang hanya bisa menyajikan makanan tersebut karena tak ada lagi stok makanan yang tersisa di rumah mereka. Dan agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk keluarga besannya, sang ayah segera pergi ke pasar untuk membeli beberapa bahan makanan dengan ditemani oleh Fasuda. Dan ketika menyadari jika uang ayahnya tidak mencukupi, dia pun rela memberikan seluruh uang simpanan yang dia miliki. Bahkan, agar sang ayah tidak terus memikirkan masalah ekonomi mereka, dia hingga berjanji akan bisa melunasi seluruh hutang ayahnya sebelum dia menikah 3 tahun lagi. Dan itulah yang menjadi alasan utama kenapa selama ini dia lebih memilih untuk bekerja di Hyderabad tanpa mencari pendamping hidup. Tetapi tak lama setelah dia berpisah dengan sang ayah, dia malah diganggu oleh seorang pemuda yang memang sejak lama mengaguminya, sehingga dia lebih memilih untuk segera pergi melarikan diri. Hingga pada malam harinya di saat listrik sedang padam, Arjun pun terlihat masuk ke dalam kamar Madhavi untuk meminta maaf atas perlakuan kasar yang telah dilakukan oleh pamannya. Dan karena dia berasumsi jika Madhavi mencintai dirinya, dia sempat berniat ingin menciumnya sehingga membuat Madhavi sontak langsung menamparnya sebelum dia pergi bergabung bersama seluruh keluarganya. Dan di saat Arjun sedang memperhatikan Madhavi dari kejauhan, dia kembali mendapatkan pesan dari nomor pribadi Madhavi sehingga membuatnya merasa curiga karena pada kala itu Madhavi memang sedang tidak memegang ponselnya. Hingga tak lama kemudian barulah diketahui jika Fasudahlah yang selama ini ternyata telah menyamar sebagai Madhavi. Di mana hal itu bermula setelah dia mengambil selembar kertas yang sebelumnya ditinggalkan oleh Arjun untuk Madhavi. Setelah mendengar semua penjelasan yang Fasuda katakan, Arjun sebenarnya merasa sangat kecewa. Bahkan, di saat kedua belah pihak keluarga sepakat untuk mempercepat acara pernikahan mereka, dia sengaja meminta waktu untuk memikirkannya karena dia sadar jika Madhavi kini memang sedang berada dalam tekanan. Hingga tak lama kemudian ketika dia sedang menghisap sebatang rokok di tengah perkebunan, dia pun kembali mendapatkan panggilan dari Zarina yang ingin bertanya tentang perkembangan pernikahannya. Dan setelah dia menutup panggilan tersebut, Fasuda malah datang menghampirinya sehingga dia terpaksa harus langsung membuang rokok yang ada di tangannya. Namun karena Fasuda sudah terlebih dahulu melihatnya,
dia terus saja mendapatkan ejekan, sebab Vasudha baru mengetahui jika Arjun ternyata tidak sebaik seperti yang orang bicarakan selama ini. Tetapi sebagai bentuk permohonan maaf atas apa yang telah dia lakukan, Vasudha berjanji akan segera membawa Madhavi untuk menemui Arjun. Dan agar bisa menepati janjinya, di hari itu juga dia langsung mencoba merayu kakaknya di dalam kamar, sehingga membuatnya merasa sangat terkejut ketika mendengar pengakuan Madhavi yang mengatakan bahwa ternyata dia sama sekali tidak menginginkan perjodohan ini, karena sebenarnya dia masih mencintai seniornya yang bernama Vikram. Di mana menurut penjelasannya, hubungannya dengan Vikram dahulu harus berakhir akibat tidak mendapatkan restu dari orang tua mereka dengan mengatasnamakan kasta. Dan karena kini dia dijodohkan dengan Arjun yang jelas berbeda kasta, dia akhirnya sadar jika bukan kastalah yang menjadi masalah utamanya, melainkan harta. Setelah mendengar semua penjelasan yang dikatakan oleh kakaknya, Vasudha mulai merasa dilema, sebab dia tidak mungkin berkata jujur kepada Arjun. Tetapi karena pada malam itu, Madhavi secara tiba-tiba meminta maaf di hadapan Arjun, Arjun malah berasumsi jika Vasudha telah berhasil merayu kakaknya. Itu sebabnya, dia berpesan kepada Vasudha untuk mengajak kakaknya pergi ke lokasi prawedding mereka. Bahkan, dia hingga mengumumkan kepada seluruh keluarganya jika dia telah setuju untuk melaksanakan pernikahannya di minggu depan. Hingga keesokan harinya dikala Arjun melihat kehadiran Madhavi yang datang menggunakan kain sari berwarna merah, dia pun segera datang menghampirinya untuk mengutarakan kebahagiaannya yang dia rasakan. Dan kebahagiaan tersebut pun semakin bertambah di saat Madhavi berulang kali mencium wajahnya. Namun keharmonisan mereka ternyata hanyalah mimpi manis belaka saja. Bahkan setelah dia terbangun dari tidurnya, dia malah mendapatkan informasi jika Madhavi kini telah kawin lari dengan kekasihnya yang bernama Vikram, sehingga membuat perasaannya kini menjadi sangat hancur. Merasa terhina dengan tindakan yang Madhavi lakukan, Gopar yang marah pun langsung meluapkan emosinya di hadapan semua orang, sehingga mampu membuat suasana semakin memanas, dan terjadilah perdebatan di antara kedua belah pihak. Lalu mengingat jika pernikahan ini telah gagal, seluruh pihak keluarga Arjun pun memutuskan untuk segera pergi. Namun sayangnya, rencana mereka langsung dicegah oleh Menteri Rajaram yang kala itu sedang berkeliling desa untuk memantau warganya agar tidak pergi keluar rumah. Dan meskipun dia telah mendengar penjelasan langsung dari kedua belah pihak terkait masalah yang sedang terjadi, dia tetap saja meminta kepada keluarga Arjun untuk kembali ke rumah Madhavi agar virus corona tidak semakin menyebar. Bahkan, dia hingga meminta kepada relawannya untuk terus mendata mereka semua di setiap harinya, hanya untuk memastikan tak ada yang berani pergi tanpa seizinnya. Karena tidak memiliki pilihan lain, Arjun bersama keluarganya pun akhirnya terpaksa harus tetap tinggal di sana sementara waktu, meski perasaannya sangat hancur. Dan pada malam itulah, untuk kali pertamanya dia mulai mencoba mengkonsumsi alkohol, sehingga membuat pamannya merasa sangat khawatir dengan perubahan sikapnya yang terus melontarkan makian seolah semua ucapannya adalah amarah dari Arjun untuk pamannya. Bahkan dikala Zarina kembali menghubunginya, dia tidak segan mengutarakan kekecewaannya karena selama ini dia selalu saja menjadi korban para wanita yang telah mencampakkan dirinya. Tak lama setelah dia menutup panggilan tersebut, Vasudha pun datang menghampirinya untuk meminta maaf, sebab dia yakin bahwa Arjun adalah sosok pria yang baik. Tetapi karena Arjun berasumsi jika Vasudha hanya berpura-pura memujinya saja, dia langsung memeluk Vasudha dengan penuh amarah. Kemudian bertanya apakah Vasudha bersedia jika harus menikah dengannya. Dan pertanyaan tersebut sengaja dia lontarkan karena dia yakin jika memang tak ada satupun wanita yang bersedia menjadi pendamping hidupnya, mengingat bahwa dia hanyalah pria bodoh yang tidak berpendidikan. Namun tanpa dia sadari, pertanyaan itu ternyata mampu membuat Vasudha mulai memikirkan dirinya, di mana hal tersebut terlihat jelas dari lukisan yang Vasudha buat yang nampak menyerupai sketsa wajahnya. Hingga di keesokan harinya ketika Sini merasakan sakit di bagian perutnya, dia pun langsung dilarikan ke rumah sakit agar bisa segera mendapatkan pertolongan. Karena semua orang yakin jika dia ingin melahirkan anak keduanya. Yang mana pada pagi itu, Vasudha dan pamannya juga terlihat ikut serta menemani keluarga Arjun. Bahkan agar Arjun tidak terus mengkhawatirkan keselamatan kakaknya, Vasudha hingga menggenggam tangannya yang kala itu bergemetar akibat kecemasan yang dia rasakan. Hingga tak lama kemudian dikala sang ibu menginformasikan bahwa Sini telah melahirkan bayi perempuan, Arjun yang merasa bahagia pun segera berniat untuk menemui keponakannya. Namun karena dia tidak menggunakan masker, dia sempat dilarang oleh seorang petugas yang bekerja di sana. Sampai akhirnya, Vasudha datang untuk memberikan kain sarinya, sehingga membuat Arjun akhirnya diperbolehkan masuk oleh petugas tersebut. Tetapi setelah sang ayah menginformasikan berita baik ini kepada suami Sini melalui panggilan telepon, suami Sini malah nampak tidak bahagia. Di mana menurut penjelasan sang ayah, suami Sini memang memiliki keyakinan jika memiliki dua anak perempuan itu bukanlah pertanda keberuntungan. Setelah mendengar penjelasan yang dikatakan ayahnya,
Arjun pun merasa sangat jengkel. Bahkan untuk menentang pemikiran kolot tersebut, dia hingga mengatakan kepada Vasuda bahwa nantinya dia ingin memiliki 6 anak perempuan setelah menikah nanti. Dan apa yang dia ucapkan, nyatanya malah membuat Vasuda semakin terkesima. Karena baginya, Arjun adalah sosok pria yang sangat istimewa. Hingga beberapa hari kemudian ketika mereka berdua sedang berada di pasar untuk membeli bahan makanan, Arjun secara tiba-tiba diserang oleh pria yang selalu mengganggu Vasuda. Dan meski pada awalnya, dia hanya diam saja, tetapi amarahnya seketika mulai memuncak dikala dia melihat pria tersebut mulai menggoda Vasuda, sehingga tanpa berpikir panjang, dia pun langsung menghajar mereka semua. Hingga tak lama kemudian setelah Arjun menceritakan kisah masa lalunya dengan Zarina, Vasuda pun mengatakan bahwa sebelum tiba saatnya seseorang yang akan hidup bersama mereka datang, maka semua orang yang datang di dalam hidup mereka akan segera pergi, sehingga tidak perlu membuang banyak waktu hanya untuk depresi. Karena tidak semua wanita menyukai selebritas ataupun pahlawan di dalam film, dan gadis-gadis seperti dirinya lah yang bisa menyimpan rasa terhadap sosok pria seperti Arjun. Arjun Kumar. Setelah mendengar pengakuan yang Vasuda katakan, Arjun pun merasa sangat bahagia. Bahkan, dia juga hingga mencukur habis janggutnya pertanda hilangnya depresi di dalam dirinya. Sehingga hal itu jugalah yang kini mampu membuat hubungan di antara mereka kian semakin erat. Merasa curiga dengan kedekatan mereka berdua, sang ayah mencoba masuk ke dalam kamar Vasuda, sehingga dia pun semakin kecewa setelah menemukan adanya lukisan Arjun yang dibuat oleh putrinya. Dan karena Sini juga telah menyadari akan kedekatan mereka berdua, dia sengaja bertanya kepada Vasuda tentang rencana pernikahannya. Lalu di hadapan Sinilah, Vasuda menjelaskan bahwa saat ini dia sedang berjuang untuk bisa memperbaiki ekonomi keluarganya. Oleh sebab itulah, dia hanya berfokus pada karirnya saja selama 3 tahun ke depan, sebelum dia memutuskan untuk menikah. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Arjun langsung pergi meninggalkan ruangan, seakan menandakan bahwa dia merasa sangat kecewa karena dia tidak akan mungkin menunggu selama 3 tahun lagi, mengingat bahwa dia memang sudah banyak mendapat tekanan di usianya saat ini. Sadar akan hal itu, setibanya di rumah, Vasuda sengaja datang menghampiri Arjun untuk memberikannya sebatang rokok. Bahkan, dia hingga berniat untuk memperlihatkan foto seorang gadis yang ingin dia jodohkan dengan Arjun, yang mana foto tersebut ternyata adalah fotonya sendiri. Namun tanpa melihat foto yang Vasuda perlihatkan, Arjun malah langsung menyindirnya dengan mengatakan jika gadis itu adalah gadis yang baik. Sehingga dengan tegasnya, Vasuda pun mengingatkan jika suatu hari nanti, ketika Arjun ingin pergi dan merasa bahwa dia akan merindukan seorang gadis seumur hidupnya, maka gadis itulah yang dia cintai. Hingga keesokan harinya dikala sang ayah mendapatkan informasi bahwa Madhavi kini sudah berada di kantor polisi, dia segera menuju ke sana bersama dengan Suribabu. Lalu di momen itulah, Vikram mencoba menjelaskan bahwa selama ini sebenarnya dia sudah menerima keputusan keluarga Madhavi yang menganggapnya tidak berpendidikan atau kurang secara materi. Oleh karena itulah, mereka berdua rela jika dia harus dipisahkan. Namun setelah Madhavi mengetahui jika kasta bukanlah alasan utamanya, dia pun merasa kecewa sehingga dia memutuskan untuk pergi, meski dia sendiri tidak bisa terlalu lama meninggalkan keluarganya. Dan di saat seorang gadis merasa ketakutan, biasanya dia akan berlindung di belakang ayahnya. Namun karena kini Madhavi takut dengan ayahnya sendiri, dia lebih memilih untuk berlindung di belakangnya. Setelah mendengar semua penjelasan yang Vikram katakan, sang ayah yang mulai menyadari akan kesalahannya pun langsung mengajak Madhavi untuk kembali ke rumah mereka. Hingga tak lama kemudian ketika Gopar melihat kehadiran Madhavi yang pulang bersama ayahnya, dia pun merasa sangat marah sehingga langsung menghina Madhavi yang dianggap tidak memiliki rasa malu. Dan tidak terima anaknya dihina seperti itu, amarah sang ayah pun mulai memuncak sehingga terjadilah perdebatan hebat yang melibatkan kedua belah pihak keluarga. Sampai akhirnya, suami Sini pun muncul untuk menjemput seluruh keluarganya dengan tak lupa menyewa sebuah bus. Dan dikala Arjun menoleh ke arah Vasuda yang ingin melepas kepergiannya, dia pun seketika teringat akan perkataan Vasuda terkait rasa takut kehilangan gadis yang dia cintai. Sehingga dikala Gopar baru saja ingin menjodohkannya dengan gadis yang lain, Arjun dengan tegasnya mengatakan bahwa dia hanya ingin menikah dengan Vasuda. Di mana pengakuan itu mampu membuat seluruh keluarganya merasa sangat terkejut, terutama sang ayah yang sangat menentang keputusan Arjun. Bahkan setelah Sini menjelaskan terkait rencana Vasuda yang baru akan menikah 3 tahun lagi hanya karena ingin menyelesaikan masalah keuangan keluarganya, sang ayah malah semakin tidak menyetujuinya, meski Sini telah menganggap jika Vasuda adalah gadis yang baik. Dan karena Arjun sendiri sudah lelah jika harus selalu mendengarkan omongan orang lain perihal status lajang dan usianya, dia juga bertanya akankah salah
bila dirinya menikah di usia 36 tahun. Dan dia yakin jika itu bukanlah suatu kejahatan. Sehingga dia pun menegaskan bahwa menikah karena banyaknya omongan miring dari orang lain, apalagi dengan membawa-bawa usia, tentu bukan sebuah keputusan dan pilihan yang tepat. Karena baginya, pernikahan dilakukan pada waktu yang tepat serta gadis yang dia cintai. Terlebih, dia juga menegaskan bahwa dia sama sekali tidak pernah memperdulikan adanya perbedaan status di antara mereka, seperti yang selama ini dipermasalahkan oleh pamannya. Dan tanpa membuang-buang waktu, Arjun pun memutuskan untuk segera kembali ke rumah Vasuda dengan meminta bantuan oleh seseorang pengendara motor yang melintas di sana. Melihat kedatangan Arjun, seluruh keluarga Vasuda pun merasa sangat terkejut. Kemudian di momen itulah, Arjun pun mengungkapkan apa yang dia rasakan terhadap Vasuda. Terlebih dia juga bersedia jika harus menanti selama 3 tahun ke depan, yang mana ucapan Arjun tersebut mampu membuat Vasuda merasa sangat terharu. Dan tak lama setelah Arjun mengutarakan perasaannya di hadapan Vasuda, seluruh keluarganya pun muncul untuk memberikannya restu. 3 tahun pun telah berlalu tepat di penghujung cerita. Arjun yang kini berusia 36 tahun terlihat tengah bersiap untuk melakukan sesi pemotretan yang juga ditemani oleh Vasuda. Dan bersama dengan foto prawedding yang mereka lakukan, film pun berakhir. Oke guys, Asoka Vanamlo Arjuna Kalyanam adalah sebuah film drama komedi romantis berbahasa Telugu India tahun 2022 yang disutradarai oleh Vidya Sagar Cinta dan dibintangi oleh Viswaksen, Ritika Naik, dan Ruskar Dillon. Nilai produksi film ini cukup bagus karena penataan kota kecil ditampilkan dengan sangat baik. Keseluruhan film terjadi hanya di 2 atau 3 lokasi dan cara juru kamera menampilkannya pun juga terbilang cukup bagus. Plot filmnya patut dipuji dan karakternya pun terbilang menarik. Unsur komedi bekerja dengan sangat baik di adegan tertentu, sedangkan momen emosional dapat bekerja efektif di adegan lain. Viswaksen mengambil langkah berani dengan karakternya, dan dia pantas mendapatkan apresiasi karena memerankan peran seperti itu di usianya saat ini. Penampilannya secara umum sangat bagus meski ada beberapa adegan yang masih bisa diperbaiki. Ruskar Dillon tampil sangat memukau, namun dia tidak sepenuhnya mewujudkan karakter yang dia gambarkan. Sementara penampilan Ritika Naik telah hadir sebagai kejutan yang sangat menyenangkan karena dia memberikan gambaran yang terbilang sangat mengesankan. Dari segi teknis, nilai sinematografi, musik, dan produksinya lumayan bagus. Jadi secara keseluruhan, Asoka Vanamlo Arjuna Kalyanam memiliki premis dan jalan cerita yang sangat mudah ditebak dengan narasinya yang sederhana, namun disajikan dengan epik, serta alur cerita yang bebas membuat film ini layak untuk ditonton sebagai hiburan yang mengesankan. So guys, gimana pendapat kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan ulasan kalian di kolom komentar ya. Oke deh, mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita, dan seperti biasa, jika kalian suka like, nggak suka silahkan dislike. Komen kalau ada kesalahan dan subscribe kalau masih mau dengerin ocehan gue. So gue tutup video ini, see you next video. My name is Yusna Firdaus and thank you.